Rukun umroh adalah 5. Rukun ini wajib dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Sirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu saya membimbing jamaah umroh, dan beberapa dari jamaah ini ternyata ada yang uzur dalam pelaksanaan rukun umrohnya. Ada beberapa jamaah yang membawa bayi pada saat pelaksanaan umroh, dan ternyata karena kondisi mereka adalah baru pertama sekali umroh, sehingga waktu selesai melaksanakan tawaf kemudian melanjutkan sa'i, para orang tua ini tidak mampu untuk menyelesaikan sa'i karena kondisi membawa bayi atau membawa anak, dan ada juga yang membawa orang tua yang tidak mampu berjalan. Singkat cerita, jamaah ini pada akhirnya tidak mampu menyelesaikan rukun umroh, baik itu sa'i atau tahallul pada waktu tertentu. Sehingga kemudian mereka kembali ke hotel dan menganggap selesai umroh dan nanti mau diulang lagi. Nah, pertanyaannya, apakah umroh mereka ini sah atau seperti apa hukumnya? Baik, akan kita jawab. Rukun umroh adalah 5. Rukun ini wajib dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka ibadahnya tidak sah. Yang pertama, rukun umroh adalah berihram. Yang kedua adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian sa'i dari Safa ke Marwah. Kemudian tahallul. Kemudian tertib. Nah, 5 ini harus disempurnakan kalau ingin umrohnya atau ibadahnya itu dalam kategori sah. Walaupun sebenarnya sah atau tidaknya sebuah ibadah itu Allah lah yang menentukan. Tapi kita sebagai hamba yang dhaif, kita wajib menuntut ilmu untuk mengerjakan ibadah-ibadah sesuai dengan manasik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam kategori kasus kejadian seperti yang saya ceritakan sebelumnya tadi, maka si jamaah yang tidak menyelesaikan sa'i atau tahallul pada waktu pelaksanaan umroh setelah berniat, maka rukun umrohnya tidak selesai dan umrohnya dianggap tidak sah. Kemudian dia kembali ke hotel, dia menggunakan pakaian-pakaian seperti biasa, melanggar larangan ihram. Maka salah satu solusinya adalah yang pertama, dia harus mengulang umrohnya lagi. Jadi umrohnya diulang lagi. Kalau masih jangka waktunya antara dia kembali ke hotel, hanya waktu berkisar mungkin 1 hari, ya dia boleh mengulang umrohnya lagi, mulai dari tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Untuk menyempurnakan umrohnya, si jamaah ini harus mengulang umrohnya. Jadi boleh lagi bermikot, ya, mikot di Tan'im untuk yang terdekat. Kemudian kalau misalnya masih dekat selisih waktunya antara dia membatalkan ihram dengan waktu akan memulai kembali umrohnya, menyempurnakan umrohnya, maka tidak perlu ngambil mikot lagi. Dia tinggal datang langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun umroh, tawaf, sa'i, dan tahallul. Kemudian si jamaah yang melanggar ini harus membayar dam. Apakah damnya itu? Yang paling tertinggi adalah menyembelih seekor kambing. Kalau tidak mampu maka berpuasa 10 hari. Kemudian kalau tidak mampu juga maka dia memberi makan fakir sebanyak 6 orang. Nah, kalau hanya setelah menyelesaikan pembayaran dam, tapi kemudian tidak mengulang umroh, maka umrohnya tidak dianggap atau tidak sah. Sama persis peristiwa ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah pertama sekali umroh pada saat terhadang kafir Quraisy di Hudaybiyah. Rasulullah tidak menyelesaikan rukun umroh karena terhadang kafir Quraisy, tidak boleh masuk ke kota Mekah, sehingga rukun umroh yang sudah diambil Rasulullah dan para sahabat pada saat itu, yaitu ihram, kemudian tidak dilanjutkan dengan tawaf, sa'i, dan tahallul, sehingga Rasulullah menyembelih hadyu atau menyembelih dam dan kemudian kembali ke kota Madinah. Dan ini umrohnya tidak menjadi sebuah
rukun umroh yang dianggap sempurna, maka harus diulang lagi umrohnya. Catatannya adalah ketika Bapak Ibu tidak mampu menyelesaikan rukun umroh karena ada halangan atau hadangan tertentu, maka diharapkan untuk bisa mengulang umrohnya pada saat hari itu atau selama Bapak Ibu berada di Mekah. Jadi karena kita berangkat dari tanah air dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang kita punya di tanah suci itu juga tidak lama, maka harapannya setelah membatalkan tadi, kemudian konsultasi ke pihak travelnya atau ustadznya, saya mengulang umroh, maka dipersilakan untuk mengulang umroh. Namun yang sebelumnya karena melanggar dam itu wajib membayar melanggar rukun umroh, maka itu wajib membayar dam. Nah, itu mungkin kasus-kasus yang terjadi dalam kondisi yang sering nampaknya. Saya melihat ini sering terjadi, cuman karena ketidaktahuan atau tidak punya ilmu si jamaah ini sehingga menganggap setelah selesai tawaf dan sa'i tidak selesai, ya sudah selesai. Tidak ada halangan, tidak ada denda apapun, ya seperti tidak ada kejadian apapun, maka itu tidak diperbolehkan. Kita wajib mengulang umroh dan kemudian harus membayar dam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.